Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, seorang pemuda di Kabupaten Tangerang, Banten tewas ditembak orang tak dikenal. Ironis, penembakan terjadi hanya karena motor korban bersenggolan dengan mobil pelaku. Pelaku penembakan diduga oknum TNI. Keluarga histeris di samping peti jenazah Sarmanius Gulo yang tewas akibat ditembak orang tak dikenal saat disemayamkan di rumah duka Sewan Neglasari, Kota Tangerang, Banten. Sebelumnya, pria berusia 23 tahun asal Nias Barat ini sempat beberapa hari kritis dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur akibat luka tembak menembus leher korban. Penembakan terjadi Selasa malam saat korban yang mengendarai sepeda motor melintasi jalan raya mau ke wilayah Sepatan hendak menuju Kota Tangerang. Setibanya di lokasi persimpangan Jalan Sepatan, motor korban bersenggolan dengan mobil pelaku. Korban membunyikan klakson motor, tapi pelaku keluar dari mobil langsung melepas tembakan ke arah korban mengenai leher korban. Nah, ketika mereka ketemu di tengah jalan, si korban klakson, mungkin saja dari klakson si korban pelaku nggak berterima di klakson, lalu demikian mutar arah, lalu si pelaku ini langsung membuka kaca mobil, lalu langsung menembak ke korban dari belakang. Polisi belum bisa memberi keterangan resmi soal kasus penembakan yang diduga melibatkan oknum TNI ini. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga di Kabupaten Tangerang, Banten tiba-tiba diserang sekelompok pengendara motor. Para pelaku menyerang dengan senjata tajam. Aksi penyerangan terekam CCTV. Kamera CCTV merekam saat sekelompok orang yang tiba-tiba menyerang warga di Jalan Raya Gintung, Kabupaten Tangerang, Banten. Tanpa sebab jelas, pelaku yang mengendarai motor dengan membawa senjata tajam menyerang warga yang sedang berkumpul. Para pelaku merusak sepeda motor yang parkir di lokasi. Warga lalu melakukan serangan balik hingga para pelaku pun kabur. Motif penyerangan ini belum diketahui. Rame-rame lah, tiba-tiba berhenti ada di sini, terus dia turun wasirnya, dia bagi motokin ini motor, orang sini pada lari. Akibat penyerangan, sejumlah motor warga mengalami kerusakan. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani iNews melaporkan. Kejar-kejaran mewarnai saat polisi menangkap dua pelaku pencurian motor di Jalan Cikupa, Tangerang, Banten. Puluhan motor hasil curian didapati di rumah kontrakan pelaku. Pelaku mengincar motor yang ada di parkiran minimarket dan halaman rumah warga. Polisi menyergap dua pelaku pencurian motor di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Kamu ambil di mana kamu? Di kantung baju pelaku ditemukan 5 kunci. Hasil pengembangan, polisi mendapati 10 sepeda motor curian di rumah kontrakan kedua terduga pelaku curanmor ini. Kedua terduga pelaku kerap beraksi di Kabupaten Tangerang, mengincar sepeda motor di parkiran. Bayangkan setiap hari rata-rata 2-3 motor dia ambil selama 2 tahun. Masing-masing perannya ada yang bertugas sebagai joki. Biasanya mereka menggunakan sebuah sepeda motor dan 2 helm. 1 joki, 1 yang memetik menggunakan. Kedua pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani iNews melaporkan. Ya pemirsa, balita di Sleman, Yogyakarta tewas dianiaya jadi pelampiasan kekesalan pacar ibunya. Penganiayaan terjadi setelah pelaku bertengkar dengan ibu korban. Di tubuh korban didapati sejumlah luka lebam.
Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan prarekonstruksi di sebuah rumah kontrakan wilayah Sendang Agung, Sleman, Yogyakarta. Di rumah ini, AF balita berusia 4,5 tahun tewas diduga akibat dianiaya oleh JRT, pria berusia 26 tahun, kekasih ibu korban. Di lokasi, pelaku memperagakan 17 adegan. Penganiayaan korban terjadi di kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Dalam olah tempat kejadian perkara dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari ayah kandung korban yang curiga karena banyak luka di tubuh korban. Menurut warga, ibu bayi dan pelaku sering bertengkar. Terakhir, saksi sempat mendengar teriakan korban di malam hari hingga ditemukan tewas esok harinya. Sebenarnya kan sering bertengkar gitu kan. Tapi pertengkaran yang terakhir malam minggu itu cuma dengar suara tangisan, entah ibunya entah anaknya. Jam berapa itu, Pak? Jam 11 malam lah kalau Ada dugaan penganiayaan dalam prarekon tadi, Pak? Dari laporan polisi yang dibuat, ada dugaan meninggal dengan tidak wajar. Tidak wajarnya itu karena apa, Dan? Kenapa? Tidak wajarnya itu karena apa? Karena ditemukan beberapa luka di bagian tubuhnya. Tapi untuk secara resminya kan tentu dari hasil proses pemeriksaan visum luar maupun dari otopsi yang dilaksanakan di Rumah Sakit Bayangkara. Polisi masih menyelidiki kasus penganiayaan yang menewaskan balita ini. Dari Sleman, Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Berniat memiliki harta korban, sepasang kekasih di Pekalongan, Jawa Tengah tega menghabisi temannya. Sadisnya sebelum beraksi, tersangka menyempatkan diri foto bersama dengan korban. Reka ulang kasus pembunuhan anak pang oleh sepasang kekasih sesama anak pang berlangsung di gedung kosong bekas dealer mobil di Jalan Dr. Sutomo, Pekalongan, Jawa Tengah. Pasangan kekasih yang masih di bawah umur ini memeragakan 23 adegan. Sadis, sebelum korban dibunuh, kedua pelaku sempat melakukan swafoto dengan korban. Pembunuhan berawal saat korban mendatangi para tersangka di seberang ex-dealer mobil. Kedua tersangka lalu mengajak korban ke belakang bangunan gedung kosong tersebut hingga dihabisi nyawanya. Setelah korban dipastikan tewas, kedua pelaku menyembunyikan jasad korban di bagian belakang gedung dan ditutup spanduk bekas. Kedua tersangka lalu meninggalkan lokasi dengan membawa kabur motor dan handphone korban. Karena jelas untuk korban si saudara Surya ini dibunuh dengan dijerat, dilempar batu bata. Jalannya rekonstruksi dijaga ketat petugas. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Sukaryo, iNews melaporkan. Pemirsa, karena sering dimarahi istri, seorang pria nekat melakukan tindakan asusila di jalan raya. Pelaku mencari sasaran korban para wanita. Aksi pelaku sempat direkam seorang korban hingga viral di media sosial. Ini apa sih maksudnya? Dari video amatir ini, seorang pria melakukan tindakan asusila dengan membuka bagian celana dan memperlihatkan alat vitalnya pada sejumlah wanita dalam apotik di Kota Palangkaraya. Seorang wanita yang menjadi korbannya merekam tindakan asusila ini dan menyebar di media sosial. Bapak jangan kayak gitu, jangan aku kayak jangan. Mbak. Bukan di penjara, bukan di penjara. Saya punya anak. Cuci motor kemana? Bu, ngerti nggak sampai ini? Bentar aja. Dari rekaman video yang beredar, polisi menangkap pelaku karena identitasnya diketahui dari nomor sepeda motor yang dikendarai. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengakui selama ini hubungannya dengan istrinya kurang harmonis karena sang istri galak. pikiran pusing aja Pak. Oh, kepikiran pusing? Ya. Selama ini hubungannya dengan istri baik-baik aja atau enggak? Marah-marah terus Pak. Sudah berapa lama marah-marah? 3 bulanan. Masih tinggal serumah apa enggak? Serumah. Dari hasil pemeriksaan polisi serta pemeriksaan kejiwaan, pelaku dalam kondisi sadar dan normal. Bahwasanya motifnya hanya masalah keluarga namun tidak bisa memendam sehingga melakukan tindakan yang di luar batas kewajaran. Dalam ini juga yang tersangka tersebut sudah mempunyai istri, 2 orang anak, dan kehidupan rumah tangga juga masih tinggal dengan istrinya. Tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara dijerat Undang-Undang Pornografi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.
Pemirsa, ibu yang tega membuang bayinya yang baru dilahirkan di Palmerah, Jakarta Barat ditangkap polisi. Pelaku awalnya sempat berpura-pura sebagai orang yang pertama kali menemukan bayi. Pelaku yang harus menjalani rapid test usai ditangkap ternyata reaktif COVID-19. Seorang wanita pelaku pembuangan bayi yang ditemukan terbungkus kain jarik di Palmerah, Jakarta Barat ditangkap polisi. Pelaku, Dinda, berusia 20 tahun ditangkap di kawasan Rawabelong, Jakarta Barat hanya selang 24 jam setelah bayinya ditemukan warga. Pelaku tega membuang darah dagingnya sendiri karena malu hamil di luar nikah. Bahkan dalam aksinya, pelaku berpura-pura menemukan bayi berjenis kelamin perempuan lalu mengelabuhi ibunya sendiri. Benar-benar ngelabui orang sekitar Jatipulo bahwa dia boleh nemu itu. Bahwa sebenarnya ini bayi si Dinda tersebut gitu. Pelaku dan bayinya kemudian menjalani rapid test. Hasilnya baik pelaku maupun bayinya reaktif COVID-19 sehingga harus dirawat di Puskesmas Palmerah. Warga sekitar tempat penemuan bayi juga harus diperiksa. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seorang dokter gigi gadungan yang membuka praktik di Bekasi Timur, Jawa Barat ditangkap polisi. Pelaku pernah bekerja sebagai asisten dokter gigi dan nekat membuka praktik. Alat kedokteran gigi ini disita dari tangan ADS, seorang dokter gigi gadungan. ADS awalnya merupakan asisten dokter gigi. Ia lalu membuka praktik di Perumnas Bekasi Timur, Jawa Barat sejak 2 tahun lalu. Faktor ekonomi menjadi motif tersangka nekat menipu sebagai dokter gigi gadungan. Dalam sehari membuka praktik, tersangka meraup keuntungan hingga Rp500.000. Sudah banyak praktek yang digunakan, yang dilakukan adalah termasuk mencabut gigi, menyuntik anestesia gigi, juga menjahit gusi pasca dicabut gigi, ya. Yang kesemuanya yang bersangkutan ini tidak memiliki spesifikasi sebagai dokter gigi, tetapi karena pernah ikut sebagai asisten dokter gigi, dia belajar dari situ, itu pengakuannya. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp150 juta. Dari Jakarta, Gebi Natasya, Dipo Andi Muharom melaporkan. Pasangan suami istri kurir sabu menabrak sejumlah pengendara dengan mobil saat dikejar polisi. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.